Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu Guru. Ya. Sebelum kita mulai dengan pelajaran di pagi ini, Ibu Guru mau minta satu siswa maju ke depan untuk membawa kita dalam doa. Ketua kelas keempat, kelompok keempat maju. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa yang sabar karena doa kaum Kristen dan Islam bermanfaat. Dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kami akan belajar dalam ayat dan atau sudah apa yang tadi Ibu Guru kasih, kau bisa belajar dengan baik. Terima kasih dan suka berdoa. Terima kasih sudah bisa bimbing kita dalam doa. Anak-anak, siapa di rumah dia punya tumbuhan, dia pelihara tumbuhan di rumah. Binatang peliharaan bukan tumbuhan ya, binatang peliharaan Anjing. Anjing, apalagi? Kucing ya. Semua yang kamu katakan itu benar. Ya. Pagi hari ini Ibu Guru akan membawakan materi pelajaran tentang tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran yang Ibu Guru bawakan di sini melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyusun urutan gambar tentang pertumbuhan sebagai salah satu ciri makhluk hidup. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat mempresentasikan proses pertumbuhan makhluk hidup sebagai salah satu ciri makhluk hidup. Nah, di pagi ini anak-anak, yang dimaksud dengan makhluk hidup yaitu, siapa yang bisa jawab buat Ibu Guru? Siapa tahu? Yang dimaksud dengan makhluk hidup itu apa-apa saja? Ya, silakan. Anjing. Terus siapa lagi? Babi. Apa lagi? Ya, rusa. Yang dikatakan oleh anak-anak semua itu benar. Tidak salah ya, semuanya benar. Yang termasuk makhluk hidup di sini yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Mengapa dikatakan makhluk hidup? Manusia dapat bernapas. Manusia dapat apa tuh? Bernapas. Hewan dapat bernapas. Tumbuhan juga dapat bernapas. Nah, mengapa? Kalau manusia dia bernapas dengan apa? Siapa tahu? Dengan hidung. Bagus. Dan paru-paru. Kalau hewan, siapa yang bisa jawab buat Ibu Guru? Hewan apa yang bernapas dengan hidung? Siapa yang bisa? Anjing. Ya, anjing bagus. Apa lagi? Kucing bagus. Ya, jadi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bernapas. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dapat berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Itu kasih contoh. Anak-anak, kalau kita tidak punya alat gerak seperti kaki tadi, kita berjalan atau tidak? Iya. Ya, jadi kita bisa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hewan juga begitu. Hewan dia misalnya kasih contoh. Anjing, dia bisa berlari dari kita punya sekolah sini ke jalan raya. Di kamu punya rumah ada anjing lari atau tidak? Ada. Ya. Jadi makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan pasti bergerak. Kalau begitu, siapa yang bisa jawab? Kalau tumbuhan kenapa dia tidak bergerak? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Ya, tumbuhan dia tidak bergerak ke tempat yang lain. Dia tetap bisa Ibu kasih contoh. Di lingkungan sekolah kita tanam apa tuh, Bu? Bunga. Bunga, dia
menjadi besar. Contoh yang lain, guru kasih contoh yang konkret. 1 biji jagung, ya, 1 biji jagung kita tanam di dalam tanah. Selama 3 hari jagung itu kita lihat dia belum tumbuh. Hari keempat, hari kelima, dan seterusnya jagung itu mulai dia tumbuh dari dalam tanah. Dia berangsur-angsur menjadi besar, dia berbunga, berbuah, dan dimakan oleh siapa? Manusia. Manusia, bagus sekali. Jadi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan termasuk makhluk hidup. Kalau begitu siapa yang bisa bilang buat ibu guru yang termasuk makhluk tak hidup itu apa? Makhluk tak hidup, makhluk, ya, benda mati atau makhluk tak hidup. Siapa yang bisa bilang buat ibu guru? Ya, ya dia bilang piring bagus. Piring kan makhluk mati kan? Betul tak? Piring bergerak atau tidak? Tidak. Piring digerakkan oleh siapa? Manusia. Bagus semua. Nah, ini apa lagi? Meja. Meja ini termasuk makhluk mati. Benda mati, dia tidak bergerak, hanya digerakkan oleh manusia. Jadi ciri-ciri makhluk hidup adalah 1 bernapas, 2 bergerak, dan yang ketiga berkembang biak. Tadi guru sudah jelaskan tentang manusia bernapas dengan hidung dan paru-paru. Hewan juga bernapas dengan apa? Ada hewan yang bernapas dengan insang, ada juga hewan yang bernapas dengan paru-paru. Apa bisa dibilang buat ibu guru hewan apa yang bernapas dengan insang? Ikan. Ya, ikan. Ikan di laut, dia punya insang itu gunanya untuk bernapas. Pintar semua. Kemudian pasti kamu akan tanya buat ibu guru, kalau begitu tumbuhan yang bernapas dengan apa? Tumbuhan dia bernapas dengan apa tadi? Stoma. Ya, bagus. Di dalam tumbuhan itu ada bagian lubang-lubang kecil pada tumbuhan itu. Fungsinya untuk mengeluarkan udara, menghirup udara dan mengeluarkan udara. Ingat sekali, jangan sampai ada yang lupa. Ya, jadi tumbuhan dia bernapas, bukan dia tidak bernapas, tapi dia bernapas dengan menggunakan apa itu? Stoma. Ya. Sekarang kita lihat perkembangan biakan dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ibu guru kasih contoh. Ketua kelas ini siapa? Ketua kelompok. Son punya mama mengandung dia di dalam perut. Ya, ini contoh ya. Son punya mama mengandung dalam perut selama 9 bulan 10 hari. Son di dalam perut. Setelah 9 bulan 10 hari Son punya ibu melahirkan. Son yang menjadi bayi, bayi atau anak kecil sekali. 1 bulan lagi Son tadi dia sudah mulai menjadi besar. 1 tahun lagi Son dia sudah bisa berjalan. Ya, 5 tahun lagi, 6 tahun lagi Son sudah bisa sekolah. Kemudian dia 12 tahun lagi dia sudah masuk masa remaja, dan dia akan menjadi anak yang dewasa dan menjadi orang tua. Ya, itu perkembangbiakan manusia. Yang berikut, perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu ada berbagai cara. Ingat sekali, perkembangbiakan hewan ada berbagai cara. Ada hewan yang berkembang biak dengan beranak. Siapa yang bisa bilang buat ibu guru? Hewan apa yang berkembang biak dengan beranak? Anjing. Siapa lagi? Babi. Yang mana? Yang siapa lagi? Ayam. Kalau ayam, dia berkembang biak bukan dengan beranak, tapi dia bertelur. Ya, ayam berkembang biak dengan bertelur. Jadi hewan ini ada berkembang biak dengan berbagai cara. Ada yang berkembang biak dengan beranak. Ibu guru kasih contoh tadi yang kamu bilang semua betul. Anjing, kuda, babi, rusa, sapi, badak. Dia berkembang biak dengan beranak. Nah, kalau begitu, hewan yang berkembang biak dengan bertelur apa tadi? Cicak. Kemudian apa lagi? Cicak. Betul. Cicak apa lagi? Ya, bebek. Ya, burung.
semuanya benar, tidak ada yang salah, semuanya benar. Jadi makhluk hidup manusia berkembang biak dengan melahirkan anak, dan hewan ini berkembang biak dengan berbagai cara. Dia berkembang biak dengan, ada hewan yang berkembang biak dengan beranak seperti babi, rusa, kuda, anjing. Nah, kemudian ada hewan yang berkembang biak dengan bertelur seperti ikan, jadi ada telur ayam bertelur, betul tak? Nah, kemudian ikan di laut, ikan dia bertelur atau beranak? Bertelur. Apalagi satu yang lagi aku, ular dia memperbanyak keturunannya dengan cara bertelur. Setelah telurnya menetas baru menjadi anak ular. Bisa paham kan? Bisa. Nah, jadi itu cara ciri-ciri makhluk hidup bernapas, berkembang biak, dan apa tadi? Bertelur, ya. Manusia melahirkan apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Manusia melahirkan anak, kemudian ada binatang, dia berkembang biak dengan berbagai cara. Ada yang berkembang biak dengan bertelur, berkembang biak dengan beranak. Kalau tumbuhan, tadi cuma manusia dan hewan. Kalau tumbuhan, dia berkembang biak dengan apa? Siapa yang bisa jawab? Sebelum Ibu Guru terangkan, siapa yang bisa jawab buat Ibu Guru? Tumbuhan yang berkembang biak dengan apa? Siapa tahu? Ya? Tumbuhan dia berkembang biak juga dengan berbagai cara. Saya ulangi lagi, tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara. Ada yang berkembang biak dengan batang. Ya, batang betul. Itu apa? Tumbuhan apa itu? Tumbuhan apa? Dengan batang. Ya. Dia bilang tadi tumbuhan berkembang biak dengan batang. Itu apa itu? Singkong atau kasbi. Ya. Kelapa yang berkembang biak dengan tunas. Betul. Pisang. Ya, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Siapa yang bisa spora itu apa? Tumbuhan jamur. Siapa sih makan jamur? Ya, jamur kan kita manusia makan ya? Ya, tumbuhan jamur dia berkembang biak dengan spora. Bisa paham semua? Bisa? Ya. Ya, jadi perhatikan sini. Nanti di bagian sini, perhatikan, lihat sini. Di bagian sebelah sini. Perhatikan dulu. Di sini nanti Anda tahu jawabannya. Kalian tahu jawaban di bagian kanan ya. Kelompok keempat, jangan nanti jawabannya ditaruh di bagian kolom yang di sampingnya. Bisa paham kan? Ya, silakan kerja dalam waktu 5 menit. Ya. Kalau kami, jawabannya kami sebentar apa? Kemudian manusia dari apa dan dia menjadi apa? Dewasa. Nah, ini kerja ini yang pertama dulu. Ayam dia akan apa dulu? Toh, ini apa nih? Ya, kemudian itu apa nih? Dan lanjut menjadi ayam dewasa. Silakan. Nah, dan kamu perhatikan. Ini apa? Ayam dia punya apa nih? Nah, tulis. Ya, terus apa lagi? Dia sudah setelah telur apa? Lalu yang menjadi ayam apa? Ya, silakan. Kemudian di sini kambing. Nah, kambing sedang, ya betul. Nah, silakan. Jadi setelah Anda berdiskusi, Ibu akan panggilkan satu-satu kelompok, dia maju presentasi dia punya
hasil diskusi, kemudian kelompok lain menanggapi. Kelompok lain menanggapi artinya kelompok lain bertanya. Bisa paham kan? Ya. Ayo, silakan sama-sama teman. Ya diskusi. Semua kerjasama. Manusia diadakan apa itu tuh? Kelompok 2 sudah. Silakan kerja. Kambingnya sementara apa itu? Ya, kamu mau tulis. Ya, airnya kenapa? Terus, kan? Ayam. Kalau kelompok sana sudah ya. Ya, tuh. Silakan kerja kelompok. Oke, kalau kelompok 4 sudah selesai duduk diam karena ada teman-teman kelompok lain masih diskusi. Sudah dari apa itu? Tadi sana nih. Baik, terus apa lagi yang dia? Ya kan? Presentasi kamu presentasinya boleh baca ya, baca yang duluan. Ayo, silakan. Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, 2-3 kelompok sudah selesai, tinggal kelompok 1. Cepat sedikit. Sudah? Lagi 2 menit. Cepat sedikit, 2 menit. Oke, silakan. Kelompok 2 cepat sedikit. Yang lain kelompok 1, 3 dan 4 sudah selesai. Tinggal kelompok 2 yang belum. Ya, manusia dari yang kecil sampai dia besar itu bagaimana itu? Tadi kan ibu guru sudah terangkan kan? Silakan. Ya, 1 menit. Kelompok 2 cepat sedikit. Lagi 1 menit. Sudah, terus apa nih? Baik anak itu, terus apa lagi? Urutan dia, ya, urutan dia, ya. Dari baik terus anak terus apa lagi? Sampingnya apa? Silakan, tulis. Oke, kelompok 4. Ketua kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kemudian akan ditanggapi oleh kelompok 2, 3 dan 4. Silakan kelompok 1 ketua kelompok maju. Ya, perhatikan di depan. Temannya akan melaporkan hasil kerja dari kelompok 1. Silakan. Sahabat pertama yaitu seekor kambing yang sedang makan rumput. Ya. Sahabat kedua adalah proses pertumbuhan manusia.
Betul. Yang ketiga menjadi dewasa. Dan yang ketiga adalah ketika manusia sedang bernapas. Ayam bertelur dan menetas, bertumbuh menjadi besar. Oke. Ya, silakan berdiri. Jangan duduk dulu. Silakan kamu minta pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman kelompok lain. Silakan. Ya. Kalau dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 semuanya sudah menyebut semuanya baik, maka mari kita buat aplaus tepuk tangan untuk kelompok 1 yang punya hasil presentasinya sangat baik. Ayo, mari kita tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kelompok 2 silakan. Ya. Ya. Kelompok 1 silakan, kelompok 3 dan kelompok 4 silakan melengkapi hasil dari kerja kelompok 2. Bagus tapi suara kecil. Ya, bagus. Semuanya bagus tapi Suara kecil. suara kecil. Mari kita tepuk tangan. Wah, makasih. Kita bisa mempresentasikan hasil kerja. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman dan ibu guru. Di sini saya akan memberikan hasil diskusi. Gambar ke-1. Ayam bertelur dan menetas menjadi anak ayam dan ayam itu menjadi dewasa. Ya. Gambar kedua. Kambing sedang memakan kuku. Menurut kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4, bagaimana hasil kerja? Oke, mari kita buat tepuk tangan buat ya. Terima kasih, silakan duduk. Silakan kelompok 4, mari ke depan. Ya, terima kasih atas kesempatan sudah diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar ke-1 adalah proses pertumbuhan ayam dari kecil sampai dewasa. Gambar kedua adalah sapi sedang memakan rumput. Gambar ketiga adalah proses pertumbuhan manusia dari bayi sampai Bagus. Mari kita silakan duduk. Ya. Jadi hasil semua kelompok semuanya bagus. Jadi gambar pertama ya, ayam dia bertelur, kemudian dari telurnya dia menetas menjadi anak ayam. Gambar kedua, kambing sedang makan rumput. Kambing sedang makan apa? Rumput. Gambar yang ketiga, manusia dari bayi dia menjadi anak-anak dan menjadi remaja dan menjadi dewasa. Gambar keempat, manusia sedang bernapas dan bernapas melalui hidung, ya, dan mengeluarkan udara dari mulut. Ya, terima kasih atas hasil diskusi yang kalian sampaikan di pagi ini dan ya, silakan. Oke, kalau sudah, kita akan mengumpulkan hasil kerja kalian.
Pada pintar. Guru mau tanya, pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Terima kasih, mari kita tepuk tangan. Nah, sebelum ibu guru tinggalkan anak-anak, ya, ibu guru minta ya, anak-anak pulang tolong belajar kembali pelajaran tadi agar pada hari depan ibu guru masuk, ibu guru tanya kembali pelajaran yang tadi guru sampaikan, anak-anak bisa menjawab dengan baik. Oke, terima kasih. Sebelum kita berpisah, ibu guru akan memanggil satu siswa untuk membawa kita dalam doa penutup. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa yang sama adalah doa agama Islam dan Kristen mulai. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Yang manis sudah bawa kita dalam doa. Ya, ibu guru kira karena sudah waktu, ibu guru akan tinggalkan anak-anak dengan ucapan selamat siang, selamat belajar, dan kita akan ketemu lagi di hari-hari ke depan. Ya.